Sampaikan, tidak akan ada guncangan yang terlalu besar di pasar keuangan Indonesia begitu. Namun tetap saja akan ada perubahan khususnya di mata uang kita, di rupiah begitu, akan tetap terdampak. Namun akan ada di level berapa rupiah saat itu kalau memang The Fed menaikkan satu kali lagi hingga 5,5%? Kalau, saya boleh memberikan, proyeksi untuk, dolar IDR ya, untuk sampai akhir tahun kita masih melihat ada ruang untuk apresiasi menuju ke level antara 14.500 sampai 14.700. Ini dikarenakan tadi banyak faktor yang saya bicarakan, yaitu posisi eksternal yang sangat baik, pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terjaga, dan juga posisi, kepemilikan asing di, pasar obligasi kita yang terbilang cukup masih, rendah. Jadi masih ada kemungkinan arus inflow portfolio masih bisa meningkat. Jadi dan juga mungkin asumsi dasarnya adalah kita melihat bahwa indeks DXY pada menuju akhir tahun itu juga akan menurun dari level sekarang sekitar 104, 106 mungkin mendekati level 100. Ini jadi dibantu juga dengan faktor-faktor eksternal ya, bukan semuanya fundamental Indonesia yang cukup baik. Faktor eksternal itu dikarenakan meskipun kita melihat Amerika Serikat masih menaikkan bunga satu kali lagi 25 basis point, tetapi juga central bank di negara-negara maju lainnya juga tetap harus menaikkan suku bunga. Bahkan kalau kami bandingkan Amerika Serikat dengan negara-negara lain, bahkan kami melihat resiko ke atas inflasi di negara lain itu masih jauh lebih signifikan dibandingkan di Amerika Serikat. Misalnya di Inggris atau Australia, New Zealand, dan itu kita masih melihat inflasi mungkin akan sticky di level sekitar 5%-an. Jadi central bank di negara-negara itu masih perlu bukan hanya menaikkan suku bunga, tetapi memberikan message yang hawkish. Maka karena itu akan memberi support terhadap currency mereka. Jadi di dalam indeks DXY sendiri kita melihat ada kemungkinan US dollar bisa melemah terhadap basket DXY dan ini akan membantu dolar IDR ke level ke 14.500 sampai 14.700 akhir tahun. Tetapi di luar dari itu mungkin dalam waktu 3 bulan ke depan dengan ketidakpastiannya Amerika Serikat dan juga dengan pelemahan ekonomi Cina, mungkin kita akan melihat volatilitas yang lebih tinggi, tidak bisa menghilangkan kemungkinan bahwa dolar IDR bisa meningkat di atas 15.000 karena volatilitas. Tetapi itu kami lihat akan menjadi fenomena sementara. Baik, fenomena sementara namun titik terlemah rupiah Anda lihat akan menyentuh level berapa? Apakah mungkin sampai 15.500? Yang pertama kami lihat adalah 15.300 dulu. Baik, dan tadi juga Anda sampaikan mungkin hingga kuartal 2 2024 ini BI baru akan punya ruang untuk mungkin memangkas suku bunga acuan ya begitu, dan kita juga ingat di 2024 itu adalah sebenarnya tahun politik. Seperti apa ini akan mempengaruhi keputusan moneter? Menurut kami resiko untuk perubahan kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal menuju ke presidential election di bulan Februari 2024 itu sangat kecil. Kami tidak khawatir dengan resiko terhadap kebijakan moneter dan fiskal. Dan pada akhirnya persepsi kami, harapan persepsi kami dan juga investor asing adalah siapapun yang memenangkan election dari presiden 2024, Indonesia tetap akan menjadi negara ekonomi yang business friendly atau terus bersahabat terhadap investor asing. Jadi saya rasa tidak ada ketakutan atau resiko dari sisi itu. Tetapi satu yang mungkin saya perhatikan adalah sekali lagi arus masuk dari FDI atau direct investment ke dalam ekonomi, ke dalam sektor-sektor yang ditargetkan oleh pemerintah. Karena dengan adanya pergantian misalnya dalam kepemimpinan negara kita, arus atau arahan dari reformasi dan juga kebijakan-kebijakan sektor-sektor tertentu itu yang mungkin bisa atau beresiko berubah. Dan ini yang akan menentukan apakah arus dana FDI itu akan berlanjut atau berubah. Tetapi dari sekarang sampai Februari ada unsur ketidakpastian. Jadi yang mungkin kita lihat adalah penurunan dari sisi FDI itu adalah ekspektasi kami, tetapi kami tidak melihat ada kemungkinan penurunan di sisi portfolio misalnya.